Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfiani Damayanti, kelas R3F, ingin mempresentasikan mata kuliah menulis dengan materi prapenulisan. Dikatakan sebagai tahapan prapenulisan karena pada tahap ini merupakan fase persiapan dalam menulis. Oleh karena itu, tahap prapenulisan ini akan mendorong kita mempersiapkan segala bentuk informasi dan gagasan yang kita punya agar menjadi ide yang lengkap, siap, dan sistematis. Pada tahap prapenulisan ini, kita harus merinci beberapa hal berikut. Pertama, menentukan topik. Menentukan topik merupakan hal yang paling utama yang harus dilakukan. Mengapa? Karena dalam topik tulisan akan membahas persoalan-persoalan yang menjiwai seluruh karangan. Tips menentukan topik. Pertama, pilihlah topik yang benar-benar kita kuasai. Kedua, kita perlu berdiskusi atau meminta saran dari orang lain serta membaca banyak referensi untuk mengembangkan suatu topik. Kedua, mempertimbangkan maksud dan tujuan penulisan. Karena tujuan penulisan mengarah pada corak atau genre dan bentuk karangan, gaya penyampaian, serta tingkat kerincian isi karangan. Ketiga, memperhatikan sasaran pembaca. Agar tulisan itu sampai kepada pembaca, kita harus memperhatikan dan menyesuaikan tulisan kita dengan level sosial, tingkat pengalaman, pengetahuan, kemampuan, dan kebutuhan pembaca. Keempat, mengumpulkan informasi pendukung. Tujuannya adalah agar proses penulisan tidak mengalami gangguan karena informasi yang dibutuhkan telah terkumpul secukupnya. Meski begitu, saat penulisan pun terkadang muncul kebutuhan akan informasi tambahan. Pencarian informasi tambahan ini akan lebih mudah karena kita tahu persis apa yang kita perlukan. Kelima, mengorganisasikan ide atau gagasan. Untuk mengatasi permasalahan ketika Anda bingung untuk mulai menulis dari mana, kita memerlukan kerangka karangan yang telah disusun agar semua ide atau gagasan terjaring dari karangan. Dari karangan tersebut, kita akan menentukan gagasan-gagasan mana yang harus dimunculkan. Pertama, tengah, hingga akhir. Itulah 5 tahapan prapenulisan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Lutfi Anggreni. Saya dari ruang R3F. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang penulisan. Pertama-tama, saya ingin menjelaskan pengertian menulis. Menulis merupakan media komunikasi manusia yang mewakili bahasa dan emosi dengan tanda dan simbol. Dalam sebagian besar bahasa, menulis merupakan pelengkap pidato dan bahasa lisan. Menulis bukan bahasa, tetapi menulis adalah alat atau media yang digunakan agar bahasa dapat dibaca. Dalam sistem bahasa, tulisan bergantung pada banyaknya struktur yang sama, seperti ucapan, kosakata, tata bahasa, semantik dengan sistem tanda dan simbol. Selanjutnya, ada tujuan menulis. Menurut M. Atarsemi, menulis dibagi menjadi 5. Yang pertama, untuk menceritakan sesuatu. Yang kedua, untuk memberikan petunjuk atau pengarahan. Yang ketiga, menjelaskan sesuatu. Yang keempat, meyakinkan. Dan yang terakhir, merangkum. Sedangkan menurut Elina, Zulkarnaini, dan Sumarno, menulis dibagi menjadi 4. Yang pertama, untuk menginformasikan. Yang kedua, untuk membujuk. Yang ketiga, untuk mendidik. Dan yang terakhir, untuk menghibur. Selanjutnya, manfaat menulis. Manfaat menulis dibagi menjadi 4. Yang pertama, mengetahui kemampuan dan potensi diri, serta mengetahui topik informasi yang dipilihnya. Dengan mengembangkan informasi tersebut, kita dipaksa berpikir, menggali pengetahuan dan pengalaman yang tersimpan di bawah sadar. Yang kedua, melalui tulisan, kita dapat meninjau dan menilai gagasan kita secara objektif. Yang ketiga, lebih mudah memecahkan masalah dengan menganalisis secara tersurat dalam konteks yang lebih konkret. Dan yang terakhir, yang keempat, dengan menulis kita akan berpikir sehingga kita dapat menjadi penemu dan pemecah masalah. Selanjutnya, pengertian tahap penulisan. Tahap penulisan adalah langkah-langkah dalam membuat atau menyusun suatu tulisan.
Tulisan tersebut dapat beragam jenisnya, misalnya cerpen, cerita bersambung, novel, dan tulisan-tulisan seperti makalah, paper, esai, artikel, dan lainnya. Menulis adalah proses yang melibatkan setidaknya 5 langkah atau 5 tahap berbeda seperti pra-penulisan, penulisan, merevisi, penyuntingan, dan yang terakhir tahap publikasi. Di sini saya akan menjelaskan tahap-tahap penulisan. Yang pertama ada tahap pra-penulisan. Tahap ini merupakan tahapan paling awal dalam kegiatan menulis. Tahap ini terletak pada sebelum penulisan. Pra-penulis ialah kegiatan yang dilakukan oleh seorang penulis untuk memulai dan menentukan topik apa yang akan ditulisnya. Yang kedua ada tahap penulisan, yaitu tahap menulis. Tahap yang terdapat draft-draft yang dimaksud ialah tulisan yang disusun secara kasar. Pada kegiatan ini, penulis lebih mengutamakan isi tulisan daripada tata tulisan, sehingga semua pikiran dan perasaan dapat dituangkan melalui tulisan. Yang ketiga ada tahap merevisi. Merevisi berarti memperbaiki. Dapat berupa menambah yang kurang dan mengurangi yang lebih. Yang dimaksud ialah menambah informasi yang didukung, mempertajam perumusan, merubah susunan penulisan, dan menghilangkan informasi yang kurang relevan. Yang keempat, terdapat tahap penyuntingan. Pada tahap ini, penulis mengulang kembali kegiatan membaca draft tulisan pada draft kasar yang masih memerlukan beberapa perubahan. Kegiatan selama penyuntingan adalah meneliti kembali kesalahan dan kelemahan pada draft kasar dengan melihat kembali ketepatannya. Terakhir, ada tahap publikasi. Tahap publikasi adalah tahap paling akhir dalam proses menulis. Dalam tahap ini, yang dilakukan adalah mempublikasikan tulisannya melalui berbagai kemungkinan. Misalnya, mengirim ke penerbit dan redaksi majalah. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Dini Nur Fauzia dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang penyuntingan. Sebelumnya, saya berterima kasih kepada Ibu Astuti Samosir selaku dosen mata kuliah menulis. Dalam melakukan sesuatu tidak akan terlepas dari kesalahan dan kekurangan. Berangkat dari kenyataan itu, maka harus ada upaya untuk menyempurnakannya. Minimal mengurangi kesalahan, baik kesalahan yang disadari maupun tidak disadari. Istilah dan pengertian penyuntingan. Penyuntingan berasal dari kata sunting. Kata dasar sunting memberikan bentuk turunan menyunting, penyunting, dan penyuntingan. Pengertian penyuntingan secara umum adalah suatu aktivitas menyiapkan naskah dan sebagainya untuk diedarkan atau diterbitkan dalam bentuk cetakan dengan memperhatikan tata penyajiannya. Pengertian penyuntingan menurut kalangan penerbit adalah menyiapkan, menyeleksi, dan menyesuaikan naskah orang lain untuk penerbitan atau penyiaran. Tahukah kamu, agar seorang ahli dalam menyunting naskah, maka yang harus dilakukan yakni harus berlatih menyunting atau memperbaiki karangan. Semakin sering membaca dan menyunting sebuah karangan, maka akan semakin terlatih pula. Hal apa saja sih yang bisa kita cermati ketika melakukan penyuntingan? Yang pertama, ejaan. Beberapa hal yang menjadi bagian dari ejaan yaitu penggunaan huruf besar atau kecil, kata depan, spasi, ejaan nama orang atau nama tempat, dan sebagainya. Teman-teman coba perhatikan kalimat ini. Terdapat beberapa kata yang dicetak tebal. Kata sumbangan sebagai kata pertama dari kalimat. Kata Jawa Pos sebagai nama surat kabar. Kata dusun ngampro dan beberapa nama wilayah lainnya yang harus ditulis secara kapital. Yang kedua, gaya bahasa. Gaya bahasa ini lebih menekankan pada keteraturan kita dalam teknik menulis. Apabila tulisan kita memiliki gaya bahasa yang baik, maka biasanya pembaca akan dengan mudah menikmati tulisan yang sudah kita buat tersebut. Yang ketiga, logika bahasa. Beberapa contoh bagian dari logika bahasa yang bisa kita perhatikan yaitu terkait dengan pembuatan atau pemilihan jenis paragraf. Berikut merupakan contoh dari kepaduan paragraf. Terdapat kata yang diberi garis bawah, tetapi sebagai penanda kohesi.
Yang keempat, rasa bahasa. Sebagai contoh, kata indah, elok, keren, dan bagus pada dasarnya memiliki makna yang sama. Meskipun demikian, kata-kata tersebut tidak bisa digunakan ke dalam semua jenis tulisan. Artinya, penggunaan kata-kata tersebut harus disesuaikan dengan tulisan-tulisan yang kita buat supaya rasa bahasanya tepat. Yang kelima, tanda baca. 1. Tanda titik untuk mengakhiri kalimat berita dalam cerita pendek. 2. Tanda koma untuk membuat penjedaan antara anak kalimat dan induk kalimat. 3. Tanda seru untuk menunjukkan perintah dalam sebuah kalimat. 4. Tanda tanya untuk mengakhiri kalimat tanya. 5. Tanda petik sebagai penanda kutipan langsung yang berupa perkataan tokoh. Nah, teman-teman, ini dia contoh dari bentuk-bentuk tanda baca. Silakan dibaca dan dipahami. Yang keenam, pilihan kata atau diksi. Jangan sampai menuliskan kata yang tidak baku serta jangan sampai menggunakan kata yang memiliki makna ambigu atau banyak makna. Sebab hal itu akan menimbulkan maksud yang berbeda ketika dibaca oleh pembaca. Teman-teman, coba perhatikan kalimat berikut ini. Terdapat kata diberi cetak tebal. Kata yang salah penulisannya atau menggunakan kata tidak baku, salah satu kesalahan penulisan kata yakni penulisan teman-teman. Seharusnya ditulis teman-teman. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila masih ada yang kurang dipahami, silakan ditanyakan. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, ada pertanyaan nih. Silakan dibaca dan selamat mengerjakan. Oke, sekarang di bagian publikasi, materi ini akan dijelaskan oleh saya, Adi Dias Wahyuda. Oke, di bagian ini, publikasi itu adalah membuat konten yang diperuntukkan untuk publik, ya, bisa berupa audio, visual, audio visual, ya istilahnya bisa suara ataupun video, gambar dan juga teks yang disebarkan kepada orang-orang banyak atau bisa kita sebarkan ke surat kabar, majalah, katalog dan lain sebagainya, ataupun bentuk penerbitan elektronik seperti kayak misalkan situs website bisa kalian gunakan untuk mempublikasikan karya kalian. Dan juga mengacu pada setiap salinan, ya. Publikasi itu juga bisa disebut dengan penerbitan juga. Publikasi itu langkah terakhir dari proses penulisan adalah, ya benar, penerbitan itu adalah langkah terakhir dari sebuah penulisan. Ini berarti hal yang berbeda tergantung daripada karya yang sedang Anda kerjakan. Seperti contohnya blogger yang mengunggah, memformat, dan memposting karya yang udah selesai, kayak blogger di IG atau di blog-blog website. Itu mereka akan mengunggah hasil karya mereka yang sudah mereka rekam, mereka unggah di website-website mereka. Dan juga seperti contohnya itu siswa yang menyalin karya mereka, siswa itu perlu membuat salinan akhir dari karya mereka dalam format yang benar. Ini sering berarti menambahkan daftar pustaka, memastikan bahwa kutipan itu udah benar, dan menambahkan rincian seperti nomor siswa. Dan juga jurnalis, ya. Jurnalis tuh perlu mengirimkan karya mereka, biasanya disebut copy, ke editor. Akan ada format tertentu untuk ini. Jadi kalau kalian nanti ada yang ingin jadi jurnalis ataupun kalian pasti akan ke editor kalian dulu sebelum karya kalian diterbitkan, seperti itu. Penulisan fiksi dalam cerita pun juga seperti kita banyak ya menemui majalah. Oke, rekaman kita lanjutkan lagi karena tadi sedang ada azan, karena
saya mengambil rekaman ini pada saat azan. Oke, kembali lagi ke materi. Tadi kita masuk pada bagian penulis fiksi penulis fiksi dapat mengirimkan cerita mereka ke majalah atau kompetisi. Jadi kalau misalkan teman-teman sekalian punya karya seni ataupun puisi segala macam, kalian bisa mempublikasikannya lewat IG, lewat Facebook atau media sosial kalian, WA. Hal itu pun juga termasuk bisa mempublikasikan karya kalian. Nah, namun kalau kalian ingin sesuatu yang lebih, kayak misalkan kalian meningkatkan lagi kemampuan kalian, ya kalian harus mengikut sertakan karya kalian kepada kompetisi yang ada. Kenapa? Karena kalau misalkan hanya lewat Instagram, WA segala macam, kalian bisa terkenal, hanya saja kemampuan kalian kurang greget gitu, kurang gimana ya. Ya pokoknya kalian tuh kalau misalkan ikut kompetisi, kalian tuh sudah pasti terasah kemampuan kalian karena melihat peserta lain yang tangguh dan juga lebih hebat dari kalian mungkin, maka kalian bisa belajar dari situ. Oke, sedikit tips dari saya. Kalau misalkan karya tulis Anda tidak pernah dipublikasikan oleh kantor, tidak pernah di ACC oleh penerbit, atau mungkin karya tulis kalian tidak istilahnya terkenal, kalau memang kalian ingin fokus di bidang sana, jalani saja, karena banyak penulis laris yang menulis cerita atau artikel sebelum mereka menerbitkan karya pertama mereka. Yang Anda tulis tidak ada yang terbuang sia-sia karena semuanya berkontribusi pada pertumbuhan Anda sebagai penulis. Jadi di sini itu maksudnya Anda silahkan saja menulis, lanjutkan. Namun Anda Anda ragu atau itu tuh jangan. Yang penting Anda tetap konsisten, Anda tetap menjalankan saja apa yang Anda fokuskan. Nanti pasti akan ada kesempatan bagi Anda untuk berkarya, untuk bisa diketahui oleh orang banyak. Oke, itulah tadi materi dari saya. Bila ada kekurangan bisa ditanyakan. Namun nanti akan ada 2 soal dari saya, silahkan dikerjakan. Oke, kurang lebihnya segitu aja. Saya Ridya Swayuda. Mohon Pak.